Jembatan Panglima Sampul yang membentang di atas Sungai Purambi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau ambruk. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia melakukan prosesi perayaan Waisak 2568 Buddhist Era di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa. Ainis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazam. Pemirsa, inilah Ainis Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini, pemirsa, 3 kios dan 1 gedung 2 lantai di Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda, Kalimantan Timur ludes terbakar. Dugaan sementara pemirsa kebakaran terjadi karena korsleting listrik dari salah satu ruko. Kebakaran hebat menghanguskan 1 unit gedung 2 lantai di Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis pagi. Tidak hanya itu, 3 bangunan yang terletak di belakang gedung juga ikut ludes terbakar. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran dibantu sejumlah warga berupaya memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Dugaan sementara kebakaran dikarenakan oleh korsleting listrik, namun polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu 1 unit gedung yang kapasitasnya ukuran beton, dan informasi yang belum jelas, tapi tadi sudah kami tangkap dari beberapa orang relawan, ada sekitar 3 unit bangunan kayu yang ada di belakang gedung rumah depan ini. Berarti total ada sekitar 4 bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terbakar saat mengangkut BBM di Kota Jambi. Sopir minibus menyelamatkan diri dengan membawa dirijen berisikan bahan bakar minyak. Ya pemirsa, dari rekaman video amatir terlihat sebuah minibus terbakar di ruas Jalan Adam Malik, Handil Jaya, Julutung, Kota Jambi. Mobil diketahui mengangkut ratusan liter bahan bakar minyak dalam dirijen. Pengemudi sempat mengeluarkan 6 buah galon yang berisikan BBM dan langsung melarikan diri. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi berusaha memadamkan kobaran api yang membakar seluruh bagian mobil. 1 jam kemudian pemirsa, kobaran api berhasil dipadamkan. Api pertama kali muncul dari pintu belakang mobil. Pengemudi yang panik langsung menepi dan juga menabrak warung pedagang yang berada di lokasi kejadian. Saat ini barang bukti minyak dan mobil yang terbakar telah diamankan oleh petugas kepolisian. Satu armada pemadam kebakaran melakukan pemadaman dengan menggunakan Gipom dan api dapat dipadamkan. Dan selanjutnya kita sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut karena si pemilik kendaraan sudah meninggalkan kendaraan tersebut. Pemirsa, 5 kendaraan tabrakan beruntun di jalur arteri Jakarta-Bandung Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi akibat truk bermuatan kardus diduga mengalami remblong. Tabrakan beruntun 5 kendaraan terjadi di jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya di Kecamatan Darangdang, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Kecelakaan berawal saat truk Fuso melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Setiba di TKP, di jalan menurun dan berbelok, truk muatan kardus bekas diduga mengalami remblong hingga oleng. Sementara dari arah berlawanan muncul truk box dan tabrakan pun tak terhindarkan. Selanjutnya, truk Fuso menabrak truk kontainer dan 2 sepeda motor. Dalam peristiwa ini 2 pengendara motor tewas dan 6 orang luka-luka.
Kedua korban tewas bernama Husni, 25 tahun warga Gunung Hijau, Darangdan, Purwakarta, dan Hadi, 29 tahun warga Pleret, Purwakarta. Belokan, langsung oleng, ya terguling. Dari sana ada mobil box, gitu aja saya ingat saya mah. Jadi oleng, ngerolok gitu kan, karena mobil box dari arah Jakarta. Terus untuk kedua motor ketabrak juga? Kalau motor mah saya lihat itu dari arah Jakarta, Pak. Ketabrak mobil Bapak juga? Nggak tahu dah. Nggak tahu sama kardus atau bagaimana. Karena itu berantakan kardusnya. Seluruh korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayu Asih, Purwakarta. Kasus kecelakaan maut ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Jembatan Panglima Sampul yang membentang di atas Sungai Purambi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau ambruk dan tak dapat dilalui warga. Peristiwa ambruknya jembatan itu viral di media sosial. Video amatir warga merekam peristiwa jembatan Panglima Sampul ambruk ke Sungai Purambi di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Jembatan tersebut ambruk pada Rabu siang pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Jembatan yang menghubungkan wilayah Alai, Bengkalis, dan Selat Panjang ini ambruk ke sungai pada sisi sebelah barat. Akibat ambruknya jembatan tersebut, akses kedua wilayah putus total. Sebelum kejadian, sejumlah warga dan anggota kepolisian telah melarang warga untuk melintasi jembatan. Warga di lokasi pun berlarian menyelamatkan diri saat jembatan ambruk. Belum diketahui penyebab ambruknya jembatan Panglima Sampul sepanjang 180 meter ini, yang diresmikan pada tahun 2022 lalu. Sementara anggota kepolisian dari Polsek Tebing Tinggi menutup sementara akses kedua arah sisi jalan tersebut. Dari Kepulauan Meranti, Riau, Indra Yoserizal Ainus melaporkan. Pemirsa, hujan deras mengguyur kota Serang, sejumlah jalan protokol lumpuh. Akibatnya kendaraan tak bisa melintas dan diarahkan untuk putar balik. Akibat utamanya yaitu air. Pemirsa, ini adalah pemandangan jalan raya di kota Serang yang lumpuh, tak bisa dilewati kendaraan akibat tergenang air hingga 50 cm pada Kamis petang. Hampir setiap hujan, jalan Samaun Bakri, Kelurahan Lopang, Kota Serang terendam air dari saluran drainase. Banjir juga menggenangi sejumlah rumah warga yang berada di Kampung Domba, sehingga mengganggu aktivitas warga. Kerap jadi langganan banjir, warga berharap pemerintah Kota Serang serius membenahi lingkungan ini. Kalau pribadi saya mah supaya pemerintah tahu semua lah bahwa di lingkungan kami ini setiap hujan banjir terus lah. Rumah-rumah di belakang itu pada kebanjiran. Roda dua pada bawah semua lagi. Ini rumah berapa yang Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia melakukan prosesi perayaan Waisak 2568 Buddhis Era di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Puncak dari rangkaian perayaan Trisuci Waisak yaitu dengan dilepaskannya 2568 lampion. Ribuan umat dan masyarakat umum memadati malam puncak perayaan Waisak 2568 BE di area marga utama Candi Borobudur. Diawali doa yang dipimpin oleh biksu, kemudian dilanjutkan prosesi meditasi. Animo masyarakat yang tinggi membuat prosesi puncak perayaan Waisak dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama jam 7 malam hingga jam 9 malam, dan sesi kedua jam setengah 10 hingga jam setengah 12 malam. Puncak dari rangkaian perayaan Trisuci Waisak yaitu dilepaskan lampion sebanyak 2568 sebagai simbol harapan bagi seluruh umat yang berbahagia. Sebelumnya, para biksu dan ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia melakukan prosesi arak-arakan dari Candi Mendut menuju Candi Agung Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Iti piso bhagawa arahang
Arak-arakan sejauh 3 km ini diiringi lantunan doa-doa dan parita suci. Selain itu, mereka juga membawa berbagai hasil bumi hingga api dharma dan air suci Waisak yang sebelumnya disemayamkan di Candi Mendut. Kita sedang melakukan penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha yang diharapkan agar seluruh umat Buddha bisa kembali menuju jalan kebijaksanaan, kembali ke dalam jati diri kita sendiri. Waisak kali ini mengusung tema bahagia sebagai makhluk dan manusia, dengan harapan umat manusia meningkatkan kesadaran yang diajarkan Sang Buddha. Dari Magelang, Jawa Tengah, Anissa Rizkia, Fadolikus Hendarto, Puji Hartono, Ainus melaporkan. Pemirsa, umat Buddha dari berbagai daerah sejak pagi berdatangan ke Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Mereka melakukan arak-arakan berjalan kaki menuju Candi Agung Borobudur. Umat Buddha dari berbagai daerah dengan tertib masuk ke pelataran Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Mereka berkumpul untuk memanjatkan doa di Candi Mendut, kemudian langsung melakukan arak-arakan dengan berjalan kaki menuju Candi Agung Borobudur. Tema Waisak kali ini mengusung tema untuk bahagia sebagai makhluk dan manusia. Marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tema Waisak tahun ini adalah sebagai manusia dan makhluk yang ingin bahagia, marilah kita mengembangkan kesadaran berdasarkan Buddha Dharma. Dengan subtema kami adalah mengurangi kebodohan, keserakahan, kebencian sebagai sebab dari penderitaan. Nah, kenapa tema ini kami ambil? Karena kita lihat dunia saat ini sangat terkait dengan banyak problem ya. Kita lihat banyak sekali perang, banyak sekali bencana. Sementara untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Buddha dalam memperingati Waisak, polisi melakukan sterilisasi di beberapa lokasi perayaan Waisak. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Buddha di Wihara Ekayana Arama, Kebonjeruk menyambut Trisuci Waisak dengan berbagai ritual secara sederhana untuk memperingati perjalanan hidup Siddhartha Gautama. Ya, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo. Terima kasih kepada ribuan umat Buddha khusyuk beribadah di Wihara Ekayana Arama, Kebonjeruk, Jakarta Barat, merayakan Hari Waisak Tahun Buddha 2568. Perayaan Waisak dibuka dengan kegiatan Pindapata, di mana ribuan umat Buddha berkesempatan memberi persembahan kepada para biksu dan biksuni yang mengelilingi jemaat. Setelah Pindapata, para umat mengikuti acara puja bakti dengan berbagai kegiatan termasuk mendengarkan khutbah. Perayaan Waisak tahun ini turut dihadiri 45 biksu dan biksuni anggota Sangha Agung Indonesia. Perayaan diakhiri dengan makan siang bersama secara gratis untuk 10.000 umat hari ini. Perayaan Waisak tahun ini mengangkat tema keharmonisan merupakan pedoman hidup berdampingan dalam berbangsa. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang sejumlah tempat wisata mulai ramai didatangi wisatawan. Kawasan Yogyakarta, Bandung, dan Puncak mulai terlihat antrean kendaraan dan warga berbondong-bondong hendak mendatangi tempat wisata. Pemirsa, kawasan Malioboro, Yogyakarta menjadi incaran para wisatawan. Ribuan wisatawan datang dari berbagai daerah. Tidak hanya di pedestrian, Jalan Malioboro pada malam hari merupakan tempat bebas kendaraan juga ramai oleh para wisatawan. Selain itu, pemirsa, teras Malioboro 2 yang menjadi pusat oleh-oleh ramai diserbu wisatawan untuk berburu batik, tas maupun kaos khas Jogja. Diprediksi kawasan ini akan semakin ramai hingga hari Minggu depan. Di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, kemacetan sudah terjadi di dalam ruas tol Paster sejak Kamis sore. Petugas Jasa Marga mencatat ada sebanyak 43.392 kendaraan memasuki kota Bandung dari tol ini.
Selain di tol pemirsa, kawasan jalan protokol seperti Jalan Dr. Junjungan juga nampak padat merayap. Mayoritas kendaraan hendak ke jalur objek wisata yang ada di Bandung. Kawasan Ledeng ke arah Lembang juga dipadati oleh kendaraan wisatawan dari luar maupun dalam kota Bandung. Diprediksi puncak arus wisata ini akan terus terjadi hingga Jumat malam esok. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada malam kemarin terpantau lengang. Terjadi penurunan volume kendaraan wisatawan yang melintas pada malam kemarin jika dibandingkan dengan siang kemarin. Untuk mengantisipasi kemacetan, sejumlah rekayasa lalu lintas telah diterapkan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, mulai dari sistem ganjil genap hingga diberlakukannya sistem satu arah atau one way. Diprediksi hari Jumat akan terjadi peningkatan arus lalu lintas. Ya, pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi wisatawan. Ya, salah satunya terapi air dengan berendam di Sendang Keramat Grobogan, Jawa Tengah dan air terjun biru di Curug Koleang. Pada libur panjang akhir pekan kali ini, ribuan pengunjung terlihat memadati pemandian Sendang Keramat Grobogan, Jawa Tengah. Sensasi terapi air untuk kesehatan dengan berendam di air mengalir dari sumber air peninggalan Kerajaan Demak Bintoro menjadi daya tarik pengunjung. Terutama bagi pengunjung yang mengalami pegal-pegal dapat terapi tubuh dengan berendam di bawah grojogan. Air yang berasal dari sumber air Sendang Keyongan mengandung zat kapur dan belerang, sehingga baik untuk kesehatan kulit. Tiket masuk ke objek wisata air keramat ini seharga Rp15.000 per orang dan bisa mandi sepuasnya. Terapi kesehatan. Sudah berapa jam tadi? Ya, sejaman lah. Sejaman? Pegel itu hilang. Sementara itu, bagi pecinta wisata alam dan air terjun, Curug Koleangkak di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat bisa menjadi pilihan Anda untuk mengisi libur panjang akhir pekan bersama keluarga. Air terjun berwarna biru menjadi daya tarik bagi pengunjung. Lokasi curug dengan parkiran pun cukup dekat sehingga tidak perlu menguras tenaga untuk melihat keindahan air terjun setinggi 27 meter ini. Diketahui air curug akan terlihat sangat biru ketika musim kemarau dan pagi hari. Ini biru? Iya, ini biru banget, Masya Allah. Pemandangannya gimana? View-nya juga bagus-bagus gitu. Foto-foto tadi ya? Iya. Ini Curug Koleangkak ini memang dari dulu mula airnya biru. Tapi kalau di waktu musim hujan ada banjir, air emang keruh. Tapi kalau di musim kemarau seperti ini, untuk masuk ke wisata Curug Koleangkak ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp10.000 per orangnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, World Water Forum ke-10 digelar di Bali mulai 18 hingga 25 Mei 2024. Kegiatan itu merupakan forum air terbesar di dunia. Perhelatan World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan di Bali merupakan forum untuk mendiskusikan solusi atas berbagai permasalahan air yang terjadi di seluruh dunia. World Water Forum ke-10 dihadiri 106 negara. Jumlah negara yang hadir merupakan yang terbanyak selama 30 tahun terakhir. Berbagai inovasi teknologi diterapkan sehingga air dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung kehidupan, pangan, serta energi. World Water Forum ke-10 dihadiri berbagai instansi, peneliti, akademisi, mahasiswa, serta ratusan organisasi internasional. Kita ikut di dalam WWF ini untuk memperkenalkan bahwa Indonesia itu juga melakukan yang namanya pengelolaan sumber daya air terpadu, atau bahasa Inggrisnya tadi IWRM, Integrated Water Resource Management. Apa yang kami lakukan di sini, kami sharing kepada beberapa river basin yang ada di dunia, dan kita bersama-sama membagi pengalaman.
Festival Etam Begenjo 2024 berlangsung meriah di Malang, Jawa Timur. Festival untuk memperkenalkan kebudayaan Kutai Kartanegara itu tidak hanya dihadiri warga lokal, namun juga warga negara asing. Berbagai ragam budaya olahraga tradisional khas Kalimantan dan besaprah makan bersama sajian khas Kutai disuguhkan dalam Etam Begenjo 2024 di Kota Malang, Jawa Timur. Acara yang dimulai sejak siang ini tidak hanya dihadiri warga lokal, namun juga warga negara asing. Saat malam tiba, Etam Begenjo dimeriahkan dengan tarian tradisional dan lantunan nyanyian Melayu Kutai Kartanegara. Acara ini dalam rangka memperkenalkan budaya dan kearifan lokal Kutai Kartanegara yang merupakan mitra dari Ibu Kota Nusantara. Etam Begenjo 2024 akan diselenggarakan di 3 kota. Dan ini yang pertama di Kota Malang, bulan depan insya Allah kita berada di Kota Yogyakarta, yang tujuannya adalah untuk mempromosikan seni budaya, kuliner, olahraga tradisional Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah Ibu Kota Nusantara. Yang insya Allah ini yang menjadi ajang atau momentum untuk memperkenalkan budaya kita di mata nasional, khususnya yang berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pagelaran Etam Begenjo 2024 diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai dan Himpunan Mahasiswa dari Kutai Kartanegara. Dari Malang, Jawa Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Tawuran 2 kelompok remaja di Jakarta, 1 orang terluka akibat senjata tajam. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan Pasar Panorama Kota Bengkulu diwarnai kericuhan. Sejumlah pedagang yang merupakan emak-emak menolak lapak dan dagangan mereka disita dan bersih tegang dengan petugas dan Satgas Pasar. Sejumlah pedagang yang berjualan di badan jalan sekitar Pasar Panorama Kota Bengkulu bersih tegang dengan petugas gabungan dari Satgas Pasar, Satpol PP, dan polisi yang melakukan penertiban. Pedagang yang mayoritas emak-emak ini menolak lapak dan barang dagangan mereka disita petugas dengan alasan telah membayar. Mereka juga sempat memaki petugas yang memaksa mengangkut lapak dan barang dagangannya ke mobil. Selain bersih tegang, ada juga pedagang yang menangis menolak dagangan mereka disita. Meski demikian, sejumlah pedagang akhirnya merelakan barang dagangan mereka diangkut karena sebelumnya mereka telah diingatkan untuk tidak berjualan di badan jalan. Sebelumnya, Pemda Kota Bengkulu telah menyediakan lapak di dalam pasar untuk para pedagang. Hasil rapat sinergitas kita, ya kita tetap akan lakukan kontinu ya terus-menerus. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Kita sifatnya dari Polri dan TNI hanya untuk mengamankan situasi. Dan terhadap kendaraan yang sifatnya berubah peruntukannya itu tetap dilakukan penilangan sesuai dengan aturan. Selain itu, Polresta Bengkulu juga memberikan sanksi tilang kepada pedagang yang menyalahgunakan kendaraan untuk berjualan di badan jalan. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok warga dan mahasiswa terlibat bentrok dengan polisi dalam aksi demo menolak pengoperasian pabrik kelapa sawit di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sedikitnya 6 orang diamankan dalam insiden tersebut. Aksi penolakan pengoperasian pabrik kelapa sawit berujung ricuh. Sejumlah warga dan mahasiswa yang menolak pengoperasian pabrik melakukan pengadangan truk tangki sawit yang hendak masuk ke area pabrik. Terlihat dalam rekaman sejumlah warga yang merupakan ibu rumah tangga diamankan dengan sebuah minibus. Warga dan mahasiswa melakukan penolakan pengoperasian pabrik kelapa sawit karena pendirian pabrik tersebut berdampingan dengan bangunan sekolah dan berpotensi menyebabkan polusi udara.
berdirinya pabrik industri tersebut, kelapa sawit PT PPSP tersebut, sangat dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga timbul kekhawatiran mereka terhadap fungsi kesehatan lingkungan hidupnya, dan mereka juga sudah mengalami polutan, ya, sisa-sisa dari pembakaran itu sudah jatuh ke halaman rumah mereka, terlihat hitam di keramik depan rumah mereka, bahkan sudah masuk ke dalam rumah melalui celah-celah pintu dan jendela rumah mereka. Dan satu hal yang paling fatal adalah berdampingan langsung dengan sekolah. Sebelumnya pada tahun 2016, pabrik kelapa sawit berdiri di lingkungan sekitar dan memancing aksi protes dari warga sekitar. Pihak kepolisian Polres Labuan Batu menyampaikan ke-6 orang yang diamankan kini sudah dibebaskan. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sekelompok perempuan yang ditemani seorang pria sedang menenggak minuman keras dalam kantor polisi. Pengunggah video menyebut peristiwa tersebut berlangsung di Mapores Sika, Nusa Tenggara Timur. Dua video viral di media sosial merekam sejumlah perempuan sedang menenggak minuman keras ditemani oleh seorang pria. Pengunggah video menulis keterangan bahwa peristiwa ini berlangsung di ruang SPKT Polres Sika, Nusa Tenggara Timur. Pihak Mapores Sika membenarkan dan menerangkan bahwa kejadian ini tidak diketahui oleh anggota. Peristiwa bermula ketika keempat perempuan datang melaporkan kasus perkelahian. Namun, saat pemeriksaan salah satu rekan mereka di ruang berbeda, perempuan yang lain mengonsumsi miras tanpa sepengetahuan anggota polisi. Nah, pada saat mediasi, itu mediasinya di ruangan sebelah dari penjagaan. Nah, mereka itu ada di ruangan lain, yang di situ video yang beredar bahwa mereka minum-minum sama anggota, kemudian ada anggota yang terlibat, tidak. Itu mereka bukan minum-minum sama anggota. Anggota piket pada saat kejadian telah diperiksa dan diberi hukuman karena dianggap lalai ketika bertugas. Sementara 4 perempuan dalam video telah dipanggil untuk diminta klarifikasi. Pemirsa, Korps Marinir angkat bicara pasca spekulasi kematian Letnan 1 Marinir Eko Damara. Hasil investigasi menunjukkan bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri. Karena pinjam uang juga sempat mengelabui dinas, pinjam uang alasannya untuk pergeseran. Pemirsa, Korps Marinir memastikan kematian Letu Eko Damara karena bunuh diri. Keterangan ini disampaikan oleh Komandan Korps Marinir Majen TNI Endi Supardi pasca munculnya spekulasi terkait penyebab kematian Letu Eko Damara. Hasil investigasi yang dilakukan Korps Marinir menyimpulkan bahwa Letu Eko menembakkan diri dengan senjata dalam keadaan duduk. Sementara motif Letu Eko melakukan bunuh diri karena Letu Eko Damara terlilit utang sebanyak 800 juta rupiah yang digunakan untuk judi online. Almarhum diketahui sempat meminjam uang di beberapa bank dan juga perorangan. Pinjam uang juga sempat mengelabui dinas, pinjam uang alasannya karena Satgas dari yang pesan beliau sampaikan, Satgas ini 3 minggu lagi kembali. Beliau ketakutan dengan keadaan karena harus mengembalikan, sementara belum siap. Dan mohon maaf, dengan sangat terpaksa juga kami sampaikan. Jadi biar jelas semuanya, biar untung. Utang almarhum cukup lumayan. Di sini ada catatannya. Dari teman-temannya waktu di kedokteran juga ada, sesama dokter ada 2. Kemudian dari teman-teman Satgas juga ada, dari Bang Beri ada, Bang Wori juga ada. Artinya beliau tidak sanggup untuk mengembalikan. Kita ke kasus Lina ya teman-teman. Buat ya. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap.
Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat hingga menjadi perhatian publik kini mulai terkuak. Saksi mata yang terjadi pada tahun 2016 muncul ke publik memberi kesaksian yang merenggut nyawa Vina dan Eki. Misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat kembali menarik perhatian publik. Kali ini seorang pria asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang merupakan saksi mata peristiwa tersebut memberikan kesaksian. Ia mengetahui peristiwa tersebut saat dirinya bekerja di sebuah bengkel dan pencucian mobil di lokasi kejadian kedua pasangan kekasih itu yang diserang oleh sekelompok remaja yang kerap nongkrong di depan tempatnya bekerja. Pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Tapi mau tahu memang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon itu? Belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temennya juga atau dia satu motor aja? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di sini? Nggak pernah tahu. Awal kejadian bermula saat Eki dan Vina yang melintas mengenakan pakaian bertuliskan ekstasi langsung diserang oleh para pelaku yang sebelumnya berkumpul di depan lokasi AF bekerja. Para pelaku menyerang Vina dan Eki yang melintas berboncengan menggunakan batu. Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ekstasi itu lewat, terus langsung dilempari batu, tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja, gitu. Posisinya waktu itu Bang F di rumah atau di apa? Di warung. Di warung? Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya terus korban ini berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak, ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. AF membenarkan para terpidana dan DPO merupakan kelompok geng motor yang berkumpul di dekat tempatnya bekerja. AF mengaku mengenali wajah para pelaku, tetapi tidak mengenal nama-nama dari para pelaku tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, mencuatnya kasus Vina ternyata berdampak pada anak mantan Wakil Bupati Cirebon. Ia diteriaki pembunuh saat berjalan-jalan di mal. Padahal saat kejadian tahun 2016 silam, anak mantan bupati tersebut masih berusia 11 tahun. Ramadhani Purwadi, anak mantan bupati dan wakil bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, dan Wahyu Ciptaningsih telah menjadi korban hoaks pembunuhan Vina. Sejak viralnya kasus pembunuhan Vina di media sosial, beredar informasi Ramadhani merupakan salah satu DPO yang menjadi buruan polisi. Padahal saat kejadian tahun 2016 silam, usia Ramadhani masih 11 tahun dan duduk di bangku SD. Akibat tudingan netizen tersebut, Ramadhani sempat diteriaki pembunuh saat sedang berjalan-jalan di mal hingga mengganggu psikologisnya. Kalau saya melihat dengan pemberitaan atau teman-teman netizen ya, ini sangat mengganggu sekali kepada secara psikologis anak saya. Di satu sisi saya kemarin menjadi wakil bupati ini berjuang terhadap perempuan yang notabene-nya perempuan ini menjadi objek kekerasan. Meski diserang habis-habisan oleh netizen, mantan wakil bupati ini tidak akan membawa hoaks dan bullying terhadap putranya ke ranah hukum. Orang tua Ramadhani malah berharap kasus yang sempat terpendam selama 8 tahun ini bisa segera terungkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan.
mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui resolusi untuk memperingati genosida Srebrenica tahun 1995 di Bosnia. Informasi dari mancanegara akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, Masjid Bir Ali menjadi tempat mikot makani berniat umroh atau haji bagi jemaah yang berangkat dari kota Madinah. Bagi jemaah calon haji yang berangkat dari Madinah ke Bir Ali, ada 3 hal yang harus diamalkan saat mengambil mikot di Masjid Bir Ali, yakni mandi sunnah ihram dan memakai pakaian ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, dan berniat ihram serta bertalbiyah. Di masjid ini, petugas haji daerah kerja Madinah akan membantu mengarahkan jemaah yang mikot agar tertib dan tidak terpisah dari rombongan. Untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh atau haji yang mikot, masjid dilengkapi dengan 512 toilet dan 566 kamar mandi. Beberapa di antaranya dikhususkan untuk jemaah lansia atau penyandang disabilitas. Pemirsa, 22 kloter jemaah calon haji Indonesia akan diberangkatkan ke Mekah pada hari ini. Dan berikut laporan dari rekan Suhud Nur Fadli dari kota Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah. Dapat saya laporkan bahwasanya 23 Mei menjadi hari terakhir pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke kota Madinah. Adapun pendaratan terakhir dijadwalkan pada hari Jumat ini 24 Mei pukul 9 pagi dari embarkasi Solo Kloter 42. Selanjutnya jemaah haji Indonesia secara bertahap akan diberangkatkan menuju kota Mekah untuk menjalankan umroh dan rangkaian ritual ibadah haji lainnya pada 20 Mei hingga 1 Juni mendatang. Sedangkan gelombang kedua jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan dari tanah air menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah mulai dari 24 Mei hingga 10 Juni mendatang sebanyak 325 kloter jemaah haji. Saat ini jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di kota Mekah lebih dari 50 kloter dengan jumlah lebih dari 29.000 jemaah. Adapun pada hari ini rencananya 22 kloter dengan 8.662 jemaah akan didorong untuk menuju ke kota Mekah dari kota Madinah. Selanjutnya berdasarkan catatan klinik kesehatan haji Indonesia sampai dengan hari ini tercatat masih ada 15 pasien yang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia. Adapun jumlah pasien meninggal per 23 Mei mencapai 9 orang. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan jemaah haji Indonesia mendapat layanan catering setiap hari. Selama di Tanah Suci, jemaah mendapat makan sebanyak 3 kali sehari. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan 78 dapur untuk melayani catering para jemaah haji Indonesia. Sebanyak 57 dapur berada di Mekah dan 21 dapur berada di Madinah. Untuk menghadirkan cita rasa Nusantara, bumbu yang digunakan pun berasal dari produk bumbu Indonesia. Tahun ini, lebih dari 70 ton bumbu telah didatangkan dari Indonesia
dari total kebutuhan lebih dari 200 ton. Setidaknya terdapat 8 jenis bumbu yang didatangkan dari Indonesia, diantaranya rendang, gulai, semur, bumbu merah, dan bumbu dasar kuning. Selain itu, juru masak juga didatangkan dari Indonesia. Secara keseluruhan selama di Madinah, jemaah calon haji mendapat makan 27 kali maksimal dan di Mekah sebanyak 84 kali. Sementara selama berada di Ar-Muznah, jemaah mendapatkan 15 kali makan ditambah 1 snack berat untuk di Musdalifah. Menu makanan yang diberikan kepada jemaah bervariasi setiap harinya dan telah memenuhi kecukupan nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan beragam vitamin yang dibutuhkan selama di Tanah Suci. Menu makanan tersebut didistribusikan ke hotel-hotel jemaah menginap sebelum waktu makan tiba. Dari Madinah, Arab Saudi, tim Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, daya tahan dan kesehatan jemaah menjadi prioritas utama demi kelancaran ibadah haji. Sosok tenaga medis dan kesehatan yang mendampingi jemaah kloter pun menjadi kunci dalam menjaga kesehatan calon jemaah haji. Sebuah kursi roda melaju menerobos jalanan kota Madinah di siang yang menyengat membawa jemaah haji lanjut usia atau lansia. Dengan langkah cepat dan tangan cekatan, Dr. Dila bersama tenaga kesehatan lainnya berusaha menenangkan dan mengatasi heat stroke yang menyerang jemaah lansia. Nah, si Mbak ini pingsan. Nah, pingsan ini kemudian sama perawat saya ditolong. Saya telepon, saya nolong langsung ke sana. Dan alhamdulillah si Mbahnya stabil. Setelah ditolong, diguyur pakai air, terus kemudian disemprot-semprot, terus Mbahnya alhamdulillah stabil lagi. Gitu. Terus dibawa ke poliklinik, kita bawa ke hotel. Dila Alvinda namanya. Dokter 29 tahun ini dikenal energik dan ramah saat melayani jemaah haji. Ia bertugas sebagai dokter pendamping di kloter 26 Brebes, Embarkasi Solo, Jawa Tengah. Dengan senyuman, Dila selalu siap melayani jemaah haji kloter SOC 26 yang menginap di Usman Wakof Hotel selama 24 jam. Mulai dari visitasi dari pintu ke pintu kamar hotel jemaah, promosi kesehatan hingga pendampingan jemaah. Ilmu yang saya miliki itu ingin melayani tamu-tamu Allah di Tanah Suci ini, itu aja sih. Apalagi dengan tema yang ramah lansia, ya kita harus ekstra membina. Dila bertanggung jawab atas pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan 360 jemaah haji di kloternya. Tanpa pamrih dan tak kenal lelah saat berada di Raudhah Masjid Nabawi, Dr. Dila hanya melangitkan doa bagi kesehatan jemaah dan petugas haji Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nurfali, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Seorang remaja berusia 18 tahun yang berasal dari Duku Grumbul, Desa Pengkol, Kabupaten Sragen menjadi salah satu jamaah calon haji termuda yang berangkat ke Tanah Suci. Ia berangkat menunaikan ibadah haji untuk menggantikan sang ayah yang wafat pada Februari 2021. Dibantu sang ibu, Farah Adelia Natasha mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam rangkaian ibadah haji. Meski di usia yang masih sangat muda, remaja yang diketahui baru lulus SMA N1 Sukodono tahun 2024 ini merupakan calon haji termuda dari 751 calon haji Kabupaten Sragen yang bisa menunaikan ibadah haji di tahun 2024 ini. Ia mengaku keberangkatannya menjadi jamaah calon haji karena harus menggantikan sang ayah yang meninggal dunia pada 7 Februari 2021. Di usianya yang ke-18, ia berangkat haji bersama ibunya, Siti Lestari, tahun ini pada tanggal 3 Juni 2024 atau di kloter 87. Farah pun mengatakan kedua orang tuanya telah mendaftar untuk melaksanakan haji sejak tahun 2012. Ceritanya seperti apa?
Karena mengganti ayah. Oh, mengganti ayah. Berangkatnya kapan ini, Mbak? Nanti tanggal 3 Juni. Kloter berapa, Mbak? Kloter 87. 87. Berangkat dari Solo ya? Iya, dari Solo. Doanya semoga ayah dan bumi dosa-dosanya dan amal ibadahnya selalu diterima. Dan semoga dimasukkan surganya Allah. Dengan kesiapan mental, Farah mengaku bersyukur bisa menunaikan ibadah haji bersama sang ibu, meski harus diselimuti rasa haru yang campur aduk karena harus menggantikan sang ayah. Ia bersama sang ibu pun berharap dapat menjalani ibadah haji dengan lancar dan baik, serta mendoakan yang terbaik untuk almarhum sang ayah. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, usia senja tak mengurungkan niat Mbak Makrus tunaikan ibadah haji. Mbak Makrus sendiri berusia hampir 1 abad dan akan berangkat pada tahun ini. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Hal inilah yang diyakini seorang pria di Blitar, Jawa Timur. Biasa disapa Mbah Makrus, pria yang lahir di Blitar pada 1 Juli 1928 ini akan berangkat ke Tanah Suci. Usia yang sudah menginjak hampir 1 abad, Makrus tetap bersepeda dan melatih fisiknya agar tetap kuat. Pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan pemberangkatan pun sudah disiapkan Makrus dan keluarga. Makrus mendaftar haji 12 tahun lalu. Dirinya akan berangkat haji pada tanggal 29 Mei mendatang dari embarkasi Surabaya. Makrus akan tunaikan ibadah rukun Islam kelima tanpa didampingi sanak keluarga. Olahraga klone nggih nyambai lho, Mas. Sejene lari-larian terus perkembangan silat. Lek badan sehat tapi antarane peninggal kali pemireng. Dirinya berharap dapat mengikuti seluruh rangkaian rukun haji dan bisa kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, pemirsa, MNC Forum ke-75 mengulas sinergitas seluruh pihak untuk kemajuan prestasi olahraga Indonesia di segala bidang. Acara ini menghadirkan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan juga pengusaha yang juga top nasional Ruslan Roslani sebagai narasumber utama. MNC Forum ke-75 mengangkat tema strategi dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan prestasi bidang pemuda dan olahraga Indonesia ke kancah internasional. Menpora Dito Aryo Tejo dan pengusaha Ruslan Roslani menyoroti kebijakan dalam peningkatan prestasi pemuda di bidang olahraga. Keduanya sepakat untuk memajukan prestasi di bidang olahraga diperlukan sinergitas antar pemerintah dengan ketersediaan sumber daya manusia, serta adaptif terhadap kemajuan teknologi. Pastinya kalau ditanya apa yang perlu ditambah, ya ke depan mungkin harus kita kuatkan lagi industrinya agar cabang olahraga bisa makin mandiri, dan semoga kita doakan ke depan ekonomi Indonesia makin maju agar anggarannya makin besar untuk olahraga. Juga bagaimana mereka berprestasi dengan sangat baik di level dunia, sampai level dunia, tapi di saat bersamaan pendidikannya itu juga tidak terputus. Dalam acara yang turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, MNC Group turut memberikan pujian dan masukan untuk mengangkat prestasi olahraga nasional. Kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang sudah ada, pengembangan pelatnas di masing-masing provinsi, di daerah yang sudah ada, itu lebih ditingkatkan lagi. MNC Forum merupakan salah satu agenda rutin MNC Group untuk terus memberikan perspektif terbaru bagi para karyawan dengan menghadirkan para tokoh yang berpengalaman di bidangnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan.